We'll come back to you for more questions later. Let's move along to Timor-Leste because we have not a lot of time left. So I would like to now move to the next presentation. So moving from Darussalam to Timor-Leste. So we would like to have you listen to the experience of Mama Lu. Hi, Mama Lu. Can you hear me? If you can hear me, can you signal or make sounds? Hello, Mama Lu. Hi, Mama Lu. ระหว่างที่Mrs. Lourdes นะคะประสานติดต่อนะคะขออธิบายนิดนึงก็คือว่า I would like to explain a little bit. This sessions will be Mama Lu will speak in Bahasa Indonesia, and if you want to hear her translation, please go to the channel. There's an interpreter option that you can choose. You can go to Thai, and it will be in Thai. Fatin will do the translation. นะคะค่ะFatin will do the translation, and then from Fatin for the English, คุณน้ำคุณออนทิมา will translate the Thai into English นะคะ All right, if Mama Lu is ready, you can start the PowerPoint presentation. เชิญเสียMama Luเลยนะคะ PowerPoint ฟาตินช่วยตอนนี้Mama Lu is not yet, the PowerPoint is not ready. While the technician part is preparing for Mama Lu PowerPoint presentation, I like to introduce about Mrs. Lourdes นะคะ Mrs. Lourdes, she is the Princess Mahachakri Award Foundation recipient from Timor-Leste, and she received the Princess Mahachakri Award in 2019. Her school is very unique because her school is a special school of UNICEF. It's a school where they have a child-friendly school and practice. Despite the challenge, she managed very well. So let's hear from Mama Lu and see her PowerPoint presentation. Terima kasih. Saya mulai ya. Bagaimana mengatasi pandemi COVID di sekolah di tahun ini. Sebagai pengantar, semua aktivitas pembelajaran dihentikan seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di seluruh negeri Timor-Leste. Namun, pertimbangan pemerintahan kita atas rakyat lakukan di distrik-distrik tertentu yang kasusnya dan distrik lain tetap mematuhi protokol kesehatan yang zonanya artinya tidak mengalami COVID. Dan kita hentikan semua aktivitas sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan dan harus mematuhi aturan kesehatan OMS selama beberapa minggu. Ini untuk di sekolah kita. Semua anak diliburkan. Semua orang mengalami situasi yang tidak senang. Membuat orang ketakutan, terutama anak-anak sekolah. Di tengah pandemi pun sebagai guru PMCA tetap mengorganisir 20 orang siswa bersama kita. Di saat sekolah ditutup, proses belajar mengajar tatap muka diberhentikan sementara karena meningkatnya COVID-19. Karena itu, bagaimana mengatasinya? Guru membagikan buku-buku pelajaran dan buku cerita, catatan atau rangkuman yang disiapkan oleh guru itu sendiri dari setiap disiplin yang ada. Tugas untuk penelitian, observasi, mewawancarai. Contohnya dapat kita lihat di gambar buku-buku berikut. Dari Kementerian Pendidikan pun melanjutkan implementasi sekolah jarak jauh atau online oleh Kementerian Pendidikan di situasi-situasi seperti COVID. Ada berapa buku di situ? Ada buku cerita. Di saat sekolah tutup, kita tetap melakukan sekolah komunitas.
yang dilakukan oleh komunitas kerjasama dengan semua guru. Di sana siswa saling membantu. Contohnya membaca cerita, lalu menceritakan kembali, menggambar apa yang sudah dibaca, bermain, berolahraga. Dapat dilihat di beberapa gambar berikut. Mereka menulis dalam hal membaca. Mereka menceritakan ceritanya dan ada yang mengetiknya kembali di komputer, sekalipun sedikit. Kita memberikan waktu untuk anak-anak kita, siswa kita, untuk bernyanyi, untuk berbicara. Jika lotranya sebagai seorang kepala desa, dia harus berbicara sebagai seorang kepala desa. Jika dia lotranya sebagai seorang dokter, dia berbicara sebagai seorang dokter. Dan mereka saling membantu di setiap kesulitan. Kegiatan ini bisa terjadi di komunitas atau di alam mana saja kita bisa menggunakan untuk belajar. Di saat sekolah dibuka kembali, guru menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, ramah dan tertib, agar siswa betah belajar dan menganggap sekolah seperti rumahnya sendiri, dan menganggap semua guru sebagai orang tuanya sendiri. Juga kita melakukan manajemen kelas. Siswa duduk di grup, tapi tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Memakai masker, memakai sanitizer, sesuatu yang diberikan oleh kesehatan. Kita juga mempersiapkan sarana-sarana seperti itu. Dan yang penting adalah kita juga mencintai siswa. Dan kita berusahakan siswa juga tetap mencintai kita. Di samping itu, kita melakukan merevisi hasil kerja siswa lewat presentasi siswa. Akhirnya, evaluasi selama siswa berada di rumah sebagai feedback. Dapat kita lihat di sini ada sarana untuk kesehatannya dan manajemen kelas. Itu sebagai contoh, masih ada kelas yang lain. Kita pun mengadakan kursus pendidikan awal untuk orang tua. Untuk pemahaman dasar keterampilan bertanya, literasi membaca dan membicarakan gambar, pemahaman dasar untuk literasi matematika, pemahaman dasar tentang perkembangan kesehatan siswa itu sendiri, seni kerajinan, bermain, dan bernyanyi. Dapat kita lihat di gambar-gambar berikut. Oke, ada orang tua yang sedang mengikuti kursus membaca buku cerita lalu menunjukkan gambarnya. Mereka juga bernyanyi, mereka juga memunculkan kreatif, dan selanjutnya untuk belajar bersama dengan anak-anak di rumah. Ini adalah aktivitas proyek ASC yang diprogramkan oleh Komite PMCA dan dipandu semua guru PMCA. Kegiatan ini bisa dijalankan di sekolah ataupun di rumah. Jika sekolah dibuka, kita lanjutkan di sekolah setelah keluar sekolah. Tapi sekolah ditutup atau diliburkan, kegiatan ini kita lanjutkan di rumah. Dapat kita lihat di sini mereka belajar untuk Office 365, mereka juga bisa meeting bersama teman, berkolaborasi dengan teman yang lain. Dan kita memberikan motivasi terhadap siswa sebagaimana dapat kita lihat nanti sebagai hadiah kecil-kecilan untuk membahagiakan mereka. Nah, kesulitan yang dihadapi saat sekolah dibuka kembali, siswa lebih memilih diam. Mereka merasa takut bila melakukan presentasi. Kurang adanya interaksi antara siswa dan siswa, juga siswa dan guru. Tugas yang diberikan tidak sempat dikerjakan dengan baik. Siswa masih merasa trauma ke sekolah. Siswa juga tidak bebas bergaul. Guru menciptakan kondisi sekolah dan kelas yang sehat dan aman. Mempersiapkan berbagai permainan, animasi untuk siswa. Menciptakan sesuatu yang baru. Bernyanyi, berolahraga bersama siswa. Dan menciptakan kegiatan pengajaran
yang ludikal agar tidak lelah. Ini gambar-gambar yang ditunjukkan bagaimana seorang guru menciptakan kondisi kelasnya yang begitu aman untuk memikat siswa tetap belajar. Kita membagikan buku-buku dan mereka bebas untuk belajar. Kita pun memberikan mereka waktu untuk bagaimana melestarikan tradisinya, untuk bernyanyi dan memakai pakaian adat. Mereka inovasi, bisa membuat perahu. Ini adalah contoh bagaimana mereka bisa bermain dengan bebas. Kreatif yang dimunculkan sama-sama dari guru dan siswa itu sendiri. Dan akhirnya kita berikan juga mereka waktu untuk berolahraga. Itu semua kesimpulan. Pandemi COVID-19 hanya mematikan nyawa orang, tetapi tidak akan pernah menghentikan proses belajar. Proses belajar mengajar bisa terjadi di mana saja. Siswa bisa belajar bersama keluarga, komunitas, dan di alam bebas. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you very much, Mama Lu. Obrigada. 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 Thank you. Khop kun ka. That was also an experience of Timor-Leste. Thank you for your patience. Thank you for being with us despite the technical difficulties. We're all learning at the same time. So all these challenges everyone will have to face. So the 3-point short summary from Mama Lu presentation from Mrs. Lourdes. The reason I call her Mama Lu because all the students in Timor-Leste call her Mama Lu. Okay? So so from your presentation, 3 points quickly that I get from a very good sharing of experience is that you have changed the situation to help students learn by creating a play-based learning environment for students through games, through storybooks or activity, singing a song. Create a play-based environment to help them to be less stressful. That is one. The second is you have helped parents to learn the concept of play-based, how to play with their children. And that's very important. When the parents understand, then they can help the student learn through play. That's an interesting one. And then the third point is that you have created interaction or connection between schools, teachers, and parents. So those are three interesting ideas that we have learned from your experience.